Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat ya. Baik, kemarin kalian sudah mencoba untuk mengerjakan, sebelumnya menganalisis dulu ya. Menganalisis soal yang berubah soal tantangan yang judul soalnya itu adalah senyum. Oke, sebelumnya silahkan senyum dulu untuk menambah semangat kalian. Baik, kita akan langsung masuk saja ke soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Kita akan bahas dari soalnya hingga pembahasannya. Oke, soalnya demikian. Berang-berang menemukan suatu alat untuk mendeteksi wajah tersenyum dengan kamera. Alat tersebut bekerja dengan dua langkah. Jadi ini maksudnya adalah berang-berang. Iya, berang-berang itu ya salah satu jenis hewan. Ini jadi si berang-berang ini ceritanya nih menemukan suatu alat untuk mendeteksi wajah tersenyum. Itu pakai kamera. Nah, kemudian alat yang ditemukan itu bekerjanya itu dengan dua langkah. Apa itu? Tahap yang pertama, transformasi foto wajah menjadi semacam smiley yang diberi dua titik dan garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Jadi ini ditransformasikan menjadi foto wajahnya itu semacam smiley. Mungkin kalau kalian menggambar atau mungkin mengetik atau mungkin menggambar sederhana tentang icon smiley tersenyum, itu biasanya kan ada titik dua gitu kan. Titik dua mata, kemudian ada tanda mulutnya itu tersenyum. Nah, jadi gini nih, ini transformasinya itu pakai uh, transformasinya itu pakai dua titik nih. Nah, dua titik di sini ini untuk transformasi dari mata. Jadi ini ada titik yang pertama, lalu titik yang kedua. Kemudian mulut ini adalah menggunakan garis gitu. Oke, tadi kan udah disampaikan nih, ada dua langkah alat tersebut bekerja. Nah, kemudian langkah yang kedua atau tahap yang kedua dari sistem kerja alat tersebut itu adalah deteksi apakah wajah tersenyum. Jadi dideteksi nih wajahnya itu tersenyum enggak gitu. Nah, dengan mencocokkan gambar hasil tahap 1 ini, gambar hasil tahap 1 ini dengan pola yang terdiri dari garis merah dan titik hijau. Jadi cara deteksinya adalah dengan pola, yaitu polanya pakai garis merah dan juga garis kemudian dibentuk lingkaran seperti ini. Kemudian juga titik hijau. Ini ada titik hijau, dan titik hijau. Begitu. Wajah dideteksi sebagai wajah tersenyum. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jika dan hanya jika, jadi ada persyaratannya. Jadi wajahnya itu dideteksi sebagai wajah tersenyum itu jika dan hanya jika gambarnya, jadi gambar dari tahap 1 ini menyentuh semua titik hijau dan tidak menyentuh garis merah. Jadi menyentuh titik hijau ini karena sistem detektornya seperti ini.
dan tidak menyentuh garis merah. Nah, sekarang nih tantangannya nih, yang perlu kalian pecahkan nih, salahnya nih. Di sini kan udah ada banyak gambar nih. Nah, ini gambar hasil tahap 1. Seperti ini juga. Tapi ini dengan berbagai modifikasi. Nah, pertanyaannya adalah berapa gambar hasil tahap 1 di antara gambar-gambar ini yang dideteksi sebagai wajah tersenyum gitu. Jadi gambar yang mana aja nih yang dideteksi sebagai wajah tersenyum? Dari sistem kerja alat ini. Kita perhatikan ada pola yang harus kita cermati dari tahap 1 hingga tahap 2. Nah, gitu. Oke, kita bahas ya. Oke, sekarang masuk ke pembahasan analisisnya. Oke, di sini tadi udah disampaikan di soal. Disampaikan di soal bahwa pada tahap 2 itu sistem deteksinya adalah berupa apa tadi? Coba diingat-ingat. Adalah titik warna, ya betul, hijau. Titik warna hijau dan garis merah. Ini garis, iya, ini kan garis. Tapi dia dibentuk, ada yang dibentuk lingkaran, ada juga yang dibentuk bentuk yang lain. Tapi kan itu garis, gitu. Nah, ini jadi sistem deteksinya gitu. Jika dan hanya jika dari gambar-gambar ini itu nanti polanya itu terdeteksi ketika pas atau menyentuh dari titik hijau ini dan tidak keluar dari garis merah. Begitu. Oke, kita lihat satu persatu, kita cermati. Gambar yang pertama, kita lihat yang dari atas ya, dari sebelah kiri ke kanan. Oke, gambar yang pertama seperti ini. Oke. Nah, ini kalian pasti sudah mencoba menggambar gambar-gambar dari tahap 1 ini, kemudian dicocokkan menggunakan deteksi ini. Berarti harus disketsa. Disketsa itu menggunakan garis-garis ini. Garis merah juga titik hijau. Gitu. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat gambar yang paling kiri, deret atas. Gambar yang paling kiri, kita lihat. Ini titik untuk matanya itu pas nih pada titik hijau. Jika tidak keluar dari garis merah. Kemudian kita lihat garis pada pola dari ini, gambar dari mulut, ya. Ini juga pas titik hijau, dan ini terhubung. Nah, ini juga tidak keluar dari garis merah. Berarti ini betul apa tidak? Ya, betul. Jadi gambar yang sebelah kiri itu adalah pola deteksi, termasuk pola deteksi wajah yang sesuai dengan pola dari sistem itu. Kemudian kita lihat gambar yang sebelah kanannya. Oh, ini pas nggak ini? Oh, ini pas. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya agak-agak juga dikit. Kemudian untuk garis pada mulutnya, sesuai nggak nih? Ini ada yang menyentuh titik hijau, ada yang enggak. Berarti termasuk nggak? Iya, betul. Jadi gambar yang nomor 2 dari kiri ini, dia tidak termasuk, tidak terdeteksi sebagai gambar wajah tersenyum. Kemudian kita lihat nih, gambar yang tengah di deret atas. Kalau sekilas nih,
Coba kita lihat yang sebelum kita sketsa ya. Kalau sekilas nih, kalau kita gambar biasa nih, ini iya nih, ini tersenyum, tapi berhubung pola yang harus kita ikuti itu ini, jadi harus kita analisis, itu tepat nggak sama pola sistem dari alat tersebut, gitu ya. Kita lihat nih, untuk titik hitam atau untuk mata, iya, pas. Kemudian untuk mulut, kurang pas ya di sini ya, juga keluar dari garis merah. Oke, yang sebelah kanannya lagi, ini juga keluar dari garis merah, ini juga pas. Kemudian yang sebelah kanannya lagi, ini pas dengan titik hijau. Kemudian ada garis, tapi dia lengkung-lengkung. Dia terhubung antara titik hijau satu dengan titik hijau yang lain. Juga tidak keluar dari garis merah. Jadi termasuk nggak nih? Termasuk. Jadi yang sebelah kanan ini termasuk. Ya. Oke, kita lihat yang deret bawah. Sebelah kiri. Untuk mata, di sini tidak pas dengan titik hijaunya ya. Bahkan di luar garis merah. Berarti tidak termasuk. Di sini, nggak saya cermati lagi. Ini ada ya, titiknya ya. Oke, titik hitam, pas di titik hijau. Di sini juga pas di titik hijau terhubung, tidak keluar dari garis merah. Jadi, ya, excellent. Ini termasuk. Oke, kita lanjut ke gambar yang tengah. Oke, kita lihat nih. Oke, ini juga sepertinya ini smiley nih. Smiley yang maksudnya kalau kita lihat sekilas ini senyum nih. Iya, ini termasuk. Tapi sekali lagi kita sesuaikan dengan pola yang sudah ditentukan untuk yang mana sistem atau alat bisa membaca itu. Oke, kita lihat. Ini termasuk untuk yang matanya ya. Kemudian untuk yang garis untuk mulutnya, apakah di sini? Tidak ya. Jadi ini di luar, bahkan di luar garis merah, bisa tidak menyentuh dari titik hijau, berarti tidak termasuk. Oke, di sebelah kanannya, ini ada titik hitam, sebelah kirinya enggak. Di sini terhubung berarti enggak. Kemudian di bagian sebelah kanan, kita lihat titik hijau, kemudian juga kita lihat ini garis, ini garisnya agak lengkung dikit nih, kita lihat. Ini, kemudian lengkung dikit. Termasuk nggak nih? Oke, ini termasuk ya, karena dia tepat di titik hijau ini, dan dia terbaca oleh sistem. Jadi kesimpulannya adalah para jadi yang termasuk gambar tahap 1 yang mana itu akan terbaca oleh detektor ini, bahwa itu dia gambarnya itu gambar tersenyum, adalah gambar yang ini, sebelah kiri atas, lalu sebelah kanan atas, kemudian untuk deret gambar yang di bawah itu nomor 2 dari kiri, kemudian paling kanan bagian bawah. Oke, gimana? Cukup menantang ya? Oke. But kami berharap anak-anak bisa belajar dari memecahkan suatu tantangan ini. Anak-anak bisa berpikir lebih kreatif lagi, lebih analitik lagi, dan nanti bisa terbuka wawasan-wawasan yang lain pula. Oke. Lalu apa saja sih sebenarnya yang
dapat kita pelajari dari tantangan ini sebenarnya banyak sekali ya. Ini mungkin beberapa di antaranya nih. Oh, sebelumnya bisa tanya dulu nih, kemarin ada yang menjawab sesuai dengan hasil pembahasan nggak? Nih, jawabannya yang betul ini, tadi yang sudah kita bahas. Ada yang betul 4? I hope. Ada yang betul 1? That's good. Betul 2, 3? That's really good. Oke, good. Oke, baik. Congratulations. Ya, selamat ya yang semuanya udah berusaha memecahkan teka-teki ini dari soal tantangan ini. Oke, baik. Jadi ada banyak hal yang bisa kalian pelajari, ada banyak hal yang bisa kalian dapat melalui teka-teki yang sudah kalian kerjakan itu. Apa saja ya? Jadi gini nih, ilmuwan informatika atau ahli informatika itu mengembangkan sistem yang dapat mengenali sesuatu nih pada foto atau kamera untuk menangkap citra. Nah, citra di sini bukan salah satu produk hand and body ya, juga bukan nama orang. Akan tetapi citra di sini maksudnya adalah kata lain, istilah lain dari gambar atau grafis. Nah, di sini sistemnya berupa apa? Contohnya adalah detektor. Gitu. Jadi detektor misalnya deteksi mungkin kalian tahu nih ada misalnya ada kalian lihat ada alat untuk aksen sidik jari itu juga detektor. Kemudian juga misalnya ada juga uh, sistem yang bisa membaca wajah kita. Jadi nanti kalau kalau nggak sistemnya itu nggak masuk pakai istilahnya kita nggak masuk pakai akun dari foto dari wajah kita, mungkin kita nggak bisa masuk sistem itu juga detektor. Nah, teknologi ini itu memasukkan tahapnya apa saja nih? Tahapnya ada pra pemrosesan citra. Citra di sini sekali lagi adalah gambar atau grafis. Kemudian memodelkan. Jadi dari pra pemrosesan dari gambar itu kemudian dimodelkan. Nah, tadi kalau kalian lihat di soal teka-teki yang udah kalian pecahkan tadi, itu udah dimodelkan pakai smiley tadi, gitu. Dan memakai aturan. Nah, aturannya berupa apa? Nah, di situ dianalisis nih oleh sistem. Jadi ditentukan deteksinya pakai tadi, terbacanya pakai titik hijau, juga ada batas garis merah tadi. Nah, gitu. Jadi seperti yang diberikan contohnya pada tantangan ini. Oke, soal tantangan ini itu bukan sepenuhnya untuk implementasi atau istilah lainnya adalah penerapan pada suatu detektor. Jadi ini enggak sepenuhnya penerapan untuk suatu detektor. Jadi ini untuk pengetahuan awal kita, ternyata secara sistem bekerja itu seperti itu ya. Sistem komputasi bekerja itu seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, jadi namun anak-anak dapat mengenal. Nah, ini bagaimana suatu sistem itu bekerja. Jadi suatu sistem komputasi itu bekerja itu gimana sih sebenarnya? Nah, dari sini mungkin kalian ada yang terinspirasi. Wah, saya ingin buat inovasi baru nih yang nantinya buat bermanfaat buat orang banyak. Itu akan juga yang seputar komputer atau mungkin yang suka elektronik atau yang suka hal lain misalnya masalah inovasi sains dan sebagainya. Ya, semoga kalian terinspirasi untuk melakukan hal yang lebih dan lebih baik. Oke. Nah, kemarin sudah ini saya sampaikan, kita mau kenalan nih sama teman baru nih. Namanya siapa sih? Nah, namanya agak unik sih. Namanya computational thinking. Ya, jadi computational thinking itu sering disebut dengan istilah berpikir komputasi.
Jadi, hari ini kalian, kenalan sama teman baru namanya computational thinking. Ingat-ingat ya teman-teman kita satu ini. Oke. Nah, dari soal tantangan tadi, anak-anak belajar ya. Jadi anak-anak itu belajar mengenali sebuah pola ya. Jadi ada pola, kemudian anak-anak juga belajar bagaimana sih menyelesaikan permasalahan dari pola tersebut gitu. Tadi kan kalian udah memecahkan nih, oh, ada smiley, kemudian di soalnya ada smiley-nya, kemudian ada transformasi untuk smiley-nya, kemudian oh sistem detektornya seperti ini, kemudian di eee, di apa, ditampilkan beberapa berbagai modifikasi dari gambar tahap satu, kalian kemudian menyelesaikan permasalahan. Permasalahannya apa? Ya mencari tahu, mencari solusi, oh ini deteksi wajah tersenyum, kalau untuk sebuah detektor tersebut itu gimana dari pola itu, gitu. Nah, dalam computational thinking atau dalam hal berpikir komputasi, hal ini sering disebut, namanya baru lagi nih, ada istilah baru lagi buat kalian namanya pattern recognition. Jadi, istilahnya ada rekognisi pola. Nah, nanti untuk lebih mengenal lebih dekat, lebih jauh, nanti kalian bisa belajar mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya atau mungkin kalian juga bisa explore di internet atau mungkin di melalui sumber-sumber lain nanti kita anak-anak bisa diskusi, bisa menyampaikan pertanyaan atau mungkin pernyataan yang mana kita bisa kupas bersama-sama. Oke, oke, ini lebih mengenal dekat ya dengan si dia computational thinking ini. Pengen nggak? I hope. Ya, oke. Jadi setelah ini kalian nanti akan lebih mengenal tentang computational thinking. But it's enough for today. Thank you for watching. Thank you for listening. Semoga bermanfaat ya. Oke, udah nggak pusing lagi kan soal yang kemarin. Oke, terima kasih. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.